Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan untuk dapat melaksanakan pembelajaran walaupun masih secara daring atau online. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari semangat anak-anak semuanya untuk belajar fikih ibadah, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa memahami pembahasan dari tema demi tema yang telah kita lalui bersama. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran keempat kali ini kita akan membahas tentang hadyu. Tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan nanti setelah mempelajari pelajaran keempat yang berjudul tentang hadyu ini, siswa dapat menjelaskan pengertian dari hadyu. Kemudian siswa dapat menyebutkan sebab-sebab diwajibkannya hadyu. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam hadyu. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan tata cara pelaksanaan dari hadyu. Langsung saja kita mulai pada pelajaran kali ini. Tentunya kita mulai dulu dengan berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Selama mengerjakan haji atau umroh, ada hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang wajib memberikan hadyu. Apa itu? Yaitu binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kambing sebagai hadiah, tebusan atau kafarat. Lalu bagaimana ketentuan hadyu? Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama atau poin A, pengertian hadyu. Di dalam bahasa Arab, hadyu adalah sebutan untuk segala sesuatu yang dihadiahkan atau diberikan, secara bahasa. Adapun dalam ibadah haji atau umroh, hadyu yaitu binatang ternak yang dihadiahkan untuk Baitullah di Mekah. Binatang ternak itu bisa berupa unta, sapi atau kambing. Hadyu disebut juga dam, denda, nas atau sembelihan, fidyah atau tebusan, atau kafarat, penghapus kesalahan. Karena memang dalam melaksanakan ibadah haji terkadang orang yang melaksanakan ibadah haji tersebut melakukan beberapa kesalahan. Kemudian poin yang kedua, sebab-sebab hadyu. Seseorang wajib membayar hadyu apabila melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan haji dan umroh secara tamatu atau kiron. Jadi mengerjakannya secara tamatu atau kiron, sudah kita ketahui bersama. Jadi kalau tamatu kiron itu melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam satu waktu itu, dalam bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, meninggalkan salah satu wajib haji. Yang pertama, tidak mabit di Muzdalifah. Yang kedua, tidak mabit di Mina. Apa itu mabit? Mabit itu bermalam, menginap. Yang ketiga, tidak melontar jumroh,
Kemudian yang keempat, tidak melakukan tawaf wada, ya, tawaf perpisahan. Nah, kemudian yang ketiga, melanggar larangan-larangan dalam ihram, ya. Karena tadi yang 4 poin tadi itu wajib haji, ya, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh. Yang 3, melakukan tawaf, itu bagian dari wajib haji. Nah, ini poin yang ketiganya, melanggar larangan-larangan atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam ihram. Kemudian yang keempat, mendapat halangan sehingga tidak dapat menyempurnakan manasik hajinya, ya. Entah itu sakit keras atau mengalami hal-hal lainnya yang tidak bisa menyempurnakan manasik hajinya. Kemudian poin yang ketiga atau yang C, ketentuan pembayaran hadyu. Pembayaran hadyu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam pelaksanaan haji, maka hajinya tetap sah, tetapi ia wajib membayar hadyu berupa penyembelihan seekor kambing. Ya. Orang yang meninggalkan salah satu kewajiban di dalam pelaksanaan haji, maka hajinya tetap sah, tetapi ia wajib membayar hadyu berupa penyembelihan seekor kambing. Nah, tadi ya sudah disebutkan, ya, salah satu yang menyebabkan harus membayar hadyu. Kemudian yang kedua, orang yang melanggar salah satu larangan ihram, ya, hadyunya dengan menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari setelah tiba di rumah. Yang ketiga, orang yang membunuh binatang buruan, hadyunya, ya, dengan menyembelih binatang yang sepadan dengan binatang buruannya. Yang keempat, suami istri yang melakukan hubungan, hadyunya adalah menyembelih seekor unta atau sapi. Haji keduanya dianggap batal. Nah, ini rugi sekali, ya, hajinya batal, tetapi mereka tetap wajib menyelesaikannya hingga akhir, ya. Pada tahun berikutnya mereka harus mengulangi hajinya, ya. Kemudian yang kelima, orang yang sudah berihram untuk haji atau umroh kemudian tidak dapat melanjutkannya karena sakit atau hal lain di luar kemampuannya, maka ia boleh melakukan tahallul atau memotong rambut dan selesailah amalan hajinya. Orang ini wajib membayar hadyu dengan menyembelih kambing untuk disedekahkan kepada fakir miskin atau dengan berpuasa selama 3 hari. Kemudian poin yang keempat atau poin D, cara melaksanakan hadyu, ya. Pelaksanaan hadyu adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan hadyu harus dilakukan di tanah haram, ya, di Mekah. Lebih utama lagi di Mina. Yang kedua, orang yang mengerjakan haji tamattu dan qiron menyembelih hadyu pada hari raya kurban. Raya kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun selain mereka, ya, selain yang melaksanakan haji tamattu dan qiron, ya, selain mereka maka dapat melakukannya kapan saja. Hadyu dapat disembelih. Yang ketiga, hadyu dapat disembelih sendiri atau diwakilkan kepada pihak yang dipercaya. Yang keempat, sembelihan dibagikan kepada fakir miskin di sekitar tanah haram, ya. Jadi dengan mengetahui, ya, pengertian hadyu, kemudian sebab-sebab yang dapat, ya, mengakibatkan seseorang harus melakukan atau membayar hadyu, ya. Kemudian ketentuan pembayaran hadyu, ya. Dan yang terakhir melaksanakan atau tata cara pelaksanaan hadyu. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kita bertambah pengetahuan, ya. Jadi ketika nanti diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya, maka kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal
alamin. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak nanti dibaca ya, dibaca berulang di buku paket halaman 19 sampai dengan 21. Kemudian jangan lupa kerjakan latihan soalnya ya, yang ada di halaman 23 sampai dengan 24 ya. Dikerjakan ya. Apabila ada kesulitan bisa minta bantuan kepada orang tuanya. Itu saja kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.